Bismillahirrahmanirrahim. Kita loncati satu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berfirman Allah azza wa jalla, akhriju minan nar, keluarkanlah oleh kalian para malaikat minan nari, dari neraka, man orang zakarani yang dia pernah mengingati aku, yauman, dalam suatu hari. Di anugerah Allah yang begitu besar kepada orang-orang beriman. Siapa yang pernah zikir walaupun dalam satu hari saja, pernah ingati Allah, maka keluarkanlah dia dari neraka. Au khafani, atau dia pernah takut kepada aku, fi maqamin, di suatu tempat. Yang terakhir ini lebih luar biasa lagi anugerah Allah yang diberikan kepada hamba yang beriman. Bukan pernah ingat Allah pada suatu hari, tapi pernah ingat Allah pada suatu tempat, walaupun kurang dari sehari, walaupun kurang dari 1 jam, walaupun kurang dari lebih sedikit dari itu, pernah ingat Allah di mana saja. Namanya nakirah itu artinya merata, sampai sekali pun itu bisa masuk di satu tempat tok, dengan waktu yang paling sedikit untuk ingat Allah pun bisa masuk. Tentu saja hadis ini tidak boleh untuk alasan kita malas untuk zikir. Saya di Al-Fatah itu sudah 8 tahun. Setiap hari zikir, lepas sholat zikir. Maghrib Isya, subuh maghrib, panjang lagi zikirnya. Sudah kebanyakan berarti. Wong zikir sehari, pernah zikir dalam suatu hari, itu sudah dapat janji dikeluarkan dari neraka. Pernah zikir di suatu tempat, dapat janji dikeluarkan dari neraka. Ya, saya ini 11 nggak ada potensi untuk masuk neraka sama sekali, wong zikir saya banyak. Masalahnya begini, orang itu kalau nggak zikir, waktu itu juga ditangkap oleh setan. Apa ada yang bisa menjamin orang itu tengah-tengah lalai, tidak zikir, kemudian wafat tanpa iman? Apa ada yang bisa jamin? Maka karena kita ini bukan orang yang terjamin mesti wafat husnul khotimah, maka hadis ini adalah menyemangati kita begitu luasnya anugerah Allah, tetapi tidak boleh menjadikan kita sembrono atau meremehkan atau mengecilkan resiko-resiko orang yang tidak berzikir sekian lama. Sudah merasa puas pernah berzikir beberapa kali saja, sudah cukup itu untuk masukkan saya ke surga. Masalahnya itu. Namanya temannya si Abdul Qadir, yaitu Ibnu Syaqqa. Zahirnya sebelumnya ini ya orang baik-baik aja, bahkan pelajar sukses, bahkan di Bani Abbasiyah termasuk orang yang sangat dipertimbangkan kepintarannya, sampai di posisi dia ini jadi utusannya negeri Islam waktu itu kalau ziarah atau utusan ke delegasi-delegasi ke luar negeri mewakili negara Islam. Sekali melepaskan pandangannya mengenai wanita yang cantik jelita semeluhai, itu dia kafir,
akhirnya dia kasmaran dengan wanita itu, akhirnya ngelamar, mertuanya bilang boleh asalkan kamu meninggalkan Islam. Akhirnya dia meninggalkan Islam demi sarungnya, akhirnya dia mati tanpa membawa imannya. Sekali pelanggaran ngapus semua kebaikan sebelumnya sampai tanpa iman. Maka setan itu goda kita itu kan pinter, khutuwat wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalian jangan mengikuti langkah-langkahnya setan. Dibisikin, masa anak muda kok terlalu disiplin, itu rugi kamu, masa muda nggak ngerasakan nakal, masa muda nggak ngerasakan ngeluyur, nanti kalau sudah tua ngeluyur tuh nggak enak. Akhirnya begitu ngeluyur ternyata mati. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم Bima di dalam hadis yarwi yang beliau meriwayatkannya an Rabbih dari Tuhannya Azza wa Jal, annahu qala bahwasanya Allah telah berfirman, wa izzati demi kemuliaanku, demi kemenanganku, demi keagunganku, la ajma'u aku tidak akan mengumpulkan ala abdi atas hambaku abdaini khawfaini dua ketakutan, wa amnaini dan dua keamanan. Ya Allah bersumpah demi keagungannya, aku tidak akan mengumpulkan pada hambaku ketakutan dua kali lipat, dua kali. Kalau ada takut ini, saya akan beri pada dia jaminan keamanan ini. Kalau dia tidak takut, tidak peduli dengan ini, ganti dia akan saya takut-takuti dengan ini. Idza khafani, kalau hambaku takut kepada aku, dia telah menggunakan takutnya di dunia untuk takut kepada Allah. Manusia ini punya sifat, dan itu merupakan kesempurnaan manusia, yang mana kalau dikelola dengan benar ini akan menyelamatkan akhiratnya dan dunianya. Namanya sifat takut. Orang dengan sifat-sifat takut dia banyak selamat dari perkara yang bahaya untuk dia. Takut mati akhirnya nggak berani minum racun. Takut mati begitu mobil mau nabrak dia ngeloncat atau lari. Karena takut begitu ada ular mau gigit dia menghindar. Coba kalau kita nggak punya takut, ada mobil mau nabrak kita ganti tabrak, ayo berani saya. Jadi takut itu kita lihat dari sisi itu, dari Allah. Takut kelengkapannya manusia. Manusia kalau nggak punya takut itu nggak normal. Hanya takutnya itu dikelola untuk apa? Nah kalau takutnya itu dia gunakan untuk takut kepada Allah, nah ini pengelolaan yang sempurna. Ada kalian insya Allah ya takut semua lah, normalnya begitu itu. Takutnya apa? Takut ketahuan, kalau bolosnya ketahuan. Akhirnya takutnya itu dikelola untuk diarahkan pada perkara yang merugikan kan. Takut dipermalukan makhluk, takut melarat, takutnya akhirnya sering tidak ada maknanya atau bahkan merugikan akhirat dan dunianya. Dengan Allah nggak peduli, tapi dengan yang lain-lain takut. Padahal takut dengan selain Allah itu belum tentu mendatangkan kebaikan, tidak selalu mendatangkan kebaikan. Idza khafani fid dunya, kalau dia takut kepadaku di dunia. Orang itu kalau takut kepada Allah akhirnya jadi takwa. Mengamalkan agama, menjauhi pelanggaran. Amantuhu, maka aku akan
memberikan keamanan kepada dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa idza aminani, dan kalau dia merasa aman pada aku. Jadi dengan Allah tuh nggak peduli belas, dengan ancamannya nggak peduli, dengan larangannya nggak peduli, nggak popos, nggak apa-apanya. Tapi untuk pelanggaran-pelanggaran, untuk hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Di dunia akhaftuhu, aku akan menakut-nakuti dia, atau akhaftu, aku akan menjadikan dia ketakutan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ma'adallah, semoga Allah lindungi kita. Rawahu Ibnu Hibban telah meriwayatkannya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ma anzalallah. Dikata para ulama muhaqqiqin atau sebagian ulama, di dunia ini manusia, kita ini manusia, bahas manusia aja. Manusia ini terbagi dua kelompok saja hakikatnya. Manusia merdeka dan manusia yang sebetulnya dia ini tidak merdeka. Sebetulnya dia ini telah menjadikan dirinya menjadi budaknya manusia. Kita ini kan hambanya Allah. Lah, dalam praktek kehidupan yang memang hambanya Allah, akhirnya tidak menghamba kepada selain Allah, itulah orang yang merdeka. Jadi kalau hambanya Allah tidak menghamba kepada Allah, walaupun dia jadi presiden, dia jadi pejabat tertinggi, jadi orang paling kaya, sebetulnya dia ini diperbudak oleh makhluk-makhluk dan oleh keyakinan dia yang salah itu. Maka di dunia ini tidak ada orang yang merdeka sempurna selain orang yang apapun dia buat hanya karena Allah. Marah karena Allah, senyum karena Allah, diem karena Allah, bergerak karena Allah, enggak bergerak karena Allah, melek karena Allah, tidur para Allah. Ini orang merdeka ini. Tidak ada seluruh dunia yang bisa menjadikan dia sebagai hambanya. Yang kedua, yang kebalikannya. Pertimbangan dia dengan Allah hilang dari kehidupannya. Pertimbangannya, bagaimana pandangan orang pada saya, bagaimana lingkungan saya, bagaimana masa depan saya, bagaimana dan terusnya, bagaimana dan bagaimana. Akhirnya dia ini diperbudak oleh macam-macam makhluk yang dia kenal itu. Di hidupnya itu dia nggak bebas, mumet karena dia tidak mempraktekkan tauhid dalam kehidupannya. Jadi kalau kamu ini pengen daftar sebagai orang merdeka, maka tauhidnya dibenarkan, akhirnya hanya semata-mata karena Allah. Susah ya berpahala, kaya ya berpahala, dihormati juga berpahala, dihinakan juga berpahala. Tapi kalau orang itu bukan karena Allah, salah terus, dosa terus. Wong karena semua fasilitas yang dia gunakan, mulai nyawa dia, mulut dia, kuping dia, kaki dia, itu semuanya titipan dari Allah. Kemudian dia gunakan bukan untuk ridhonya Allah, bukan karena Allah. Dosa tok, akhirnya jadi markas pendosa. Setuju nggak? Ini nggak perlu persetujuan ini memang harus begini ini tanpa perlu persetujuan. Ini orang itu bisa duduknya sama, satu majelis, satunya merdeka karena apa-apa karena Allah, orang yang muwahhid yang dipraktekkan tauhidnya, satunya dia ini diperbudak oleh sekian banyak makhluk yang dia kenal. Apa pertimbangannya gimana?
nilai penilaiannya orang, gimana komentarnya orang, gimana nanti saya dengan orang-orang, dengan Allah sama sekali nggak dia pertimbangkan. Padahal kalau orang itu pertimbangannya orang itu sulit untuk dipahami karena orang itu digerakkan oleh Allah. Makhluk itu sudah dipahami karena semuanya digerakkan oleh Allah. Tetapi kalau orang itu langsung saya dengan Allah harus baik, nanti dia akan diridhoi Allah, dengan semua makhluk akan menjadi orang terbaik karena dia ikut ridhonya Allah. Akhlaknya menjadi terbaik, ngomongnya terbaik, sikapnya terbaik, langkahnya terbaik, hidupnya terbaik, matinya juga terbaik. Itu kuncinya itu di situ itu. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qallama anzalallah, ketika Allah telah menurunkan azza wajal ala nabihi, atas nabinya hadil ayat ini, ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian naran, dari masuk neraka saja. Waquduha, yang mana bahan bakarnya neraka, annasu adalah para manusia, wal hijaratu dan batu-batu. Talaha, Nabi telah membaca ayat tersebut. Talaha Rasulullah telah membaca ayat tersebut sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, suatu hari, ala ashabihi, pada sahabat-sahabat beliau. Fa kharra fata maghsyiyan alaih, maka menjungkallah seorang pemuda dalam kondisi pingsan. Langsung ada yang hadir itu, seorang pemuda langsung pingsan dengar firman Allah dibacakan tadi. Fa wada'an nabiyyu yadahu, maka Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau yang mulia ala fuadihi, atas jantungnya tersebut. Diletakkan di jantungnya. Masih hidup enggak itu? Fa idza huwa yataharraku, maka ternyata laki-laki itu bergerak-gerak. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, ya fata, wahai pemuda, qul, katakanlah olehmu, la ilaha illallah. Faqalaha, maka fata tersebut pun membacanya dalam pemahamannya sebagian surah. Kemudian pemuda tadi wafat. Fabasyarahu bil jannah, maka Nabi berikan berita gembira pemuda itu bil jannati, dia adalah masuk surga. Faqala ashabuhu, maka sahabat-sahabatnya Nabi berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, amin bainina, apakah dari sebagian antara kami? Apa maksudnya? Apakah fadilah tadi khusus untuk dia, bukan untuk kami semuanya? Amin bainina, fadilah dia engkau beritahu bahwa dia ahli surga, itu bukan untuk kami semuanya, hanya untuk dia saja. Qal, Nabi bersabda, awama sami'tum qaulahu ta'ala, apakah kalian tidak mendengar firman Allah Ta'ala, dzalika, anugerah itu, dapat macam-macam anugerah termasuk surga, liman khafa maqami, bagi orang yang takut keberadaanku. Di antara maksudnya khafa maqami, takut kalau nanti disowankan kepada Allah. Wa khafa wa'id, dan dia takut ancamanku, diwa'idi, aslinya gitu. Tidak untuk semuanya. Untuk orang iman yang punya sifat ini. Kalau kalian punya sifat ini ya masuk, kalau enggak ya enggak. Wallahu a'lam. Rawahul Hakim wa qala sahihul isnad. Semoga Allah anugerahkan kepada kita ridhonya.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي